Oke, kita lanjut ke materi pertama pada kelas online ini. Di modul pertama di sini ada pengenalan. Apa itu mikrotik? Mikrotik adalah sistem operasi atau router OS dan perangkat jaringan router board yang digunakan untuk mengatur, mengelola, membagikan koneksi internet dalam sebuah jaringan komputer. Mikrotik ini banyak digunakan oleh RT RW-net, sekolah, kantor, warnet, kafe, ISP kecil sampai dengan hotspot WiFi. Jadi mikrotik ini sebenarnya ada dua versi ya. Yang pertama ada router OS, itu versi OS pure. Yang kedua dia ada versi router boardnya. Udah tinggal pakai. Di dalam router board itu sudah ada router OS. Jadi kalau teman-teman mau install mikrotiknya aja, jadi teman-teman cukup siapkan PC yang kompatibel pada OS mikrotiknya. Nanti tinggal teman-teman install di situ OS-nya dan sudah menjadi sebuah router untuk PC tersebut. Namun jika teman-teman nggak mau repot, teman-teman tinggal beli aja perangkat mikrotik router board mulai dari versi 931 yang terkecil sampai dengan versi CCR ya untuk versi yang interface-nya. Jadi ini balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Oke, cukup di situ aja untuk mikrotik. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita bahas tentang RT/RW-net ya. Kenapa sih saya bahas RT/RW-net? Ya mungkin karena kebutuhan saat ini banyak ya yang teman-teman pada buka RT/RW-net menggunakan mikrotik, jadi mungkin materi ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi RT/RW-net apa sih? RT/RW-net itu adalah jaringan internet berbasis lingkungan yang biasanya dibuat untuk membagikan koneksi internet ke rumah-rumah warga di area tertentu. Sederhananya gini, jadi kita ada satu koneksi internet itu dibagikan ke banyak pengguna gitu. Untuk membagi ini simple, bisa menggunakan langsung direct dari modem pakai switch, atau supaya dia lebih rapi atau manajemennya mudah, kita bisa menggunakan mikrotik ya. Oke, fungsi RT/RW-net ya. Fungsi RT/RW-net ini yang pertama bisa membantu warga untuk mendapatkan internet lebih murah. Yang kedua untuk distribusi internet di area yang belum terjangkau ke ISP. Maksudnya itu misalnya kita bisa provide satu internet ya ke desa tertentu, untuk jalurnya bebas ya, bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel. Oke, terus juga bisa menjadi salah satu usaha layanan internet di lingkungan sama sharing koneksi internet bersama. Tentunya RT/RW-net ini kalau memang sudah ada rezeki bisa teman-teman subnet ke ISP tertentu, banyak kok yang dia support untuk RT/RW-net, jadi untuk legalitasnya lebih terjamin. Oke, lanjut untuk perangkat yang umum digunakan untuk RT/RW-net ini. Yang pertama ada mikrotik sebagai routernya sendiri, ada access point, ada switch, ada kabel LAN, kabel fiber, sama antena wireless. Jadi ini sifatnya kondisional tergantung dari kondisi di lapangan masing-masing. Ya, jika memang tidak memungkinkan narik kabel pada area tertentu, kita bisa menggunakan wireless point to point menggunakan mikrotik. Tapi jika memang memungkinkan via kabel, bisa juga pakai kabel LAN jika memang kecil atau sedikit jaraknya. Tapi best practice saat ini banyak RT/RW-net yang sudah menggunakan kabel fiber optik. Ya, untuk alatnya sendiri bisa menggunakan konverter HTB, atau juga teman-teman bisa menggunakan OLT yang GPON atau yang IPON ya. Itu untuk perangkatnya. Tapi karena core kita di sini bahas tentang mikrotik, jadi kita fokus ke perangkat yang umum digunakan itu mikrotik ya, sebagai manajemen si RT/RW-netnya. Oke, next. Nah, di sini ada topologi dasar untuk RT/RW-net. Dasarnya gini aja sih sebenarnya. Jadi tinggal dari ISP-nya aja masuk ke mikrotik, kita manage semua service yang ada di mikrotik ini, baik DHCP server, hotspot, IP address, NAT, DNS, semuanya kita manage di sini. Nah, untuk switch sama access point ini sifatnya kondisional. Jadi switch ini hanya sebagai perantaranya aja ya, perantara. Jadi kalau memang seandainya menggunakan kabelan ke pelanggan atau ke warga, itu kita bisa pakai switch. Tapi kalau seandainya menggunakan kabel fiber optik, kita bisa menggunakan HTB atau juga OLT ya, baru masuk ke klien atau warga. Jadi ini topologi sederhananya. Nah, untuk fitur yang biasa digunakan ya di hotspot itu ada hotspot login, voucher wifi, pembatasan bandwidth, ini limitasi bandwidth,
monitor user, firewall, sama manajemen pelanggan. Sebenarnya ini untuk konfigurasi semua ini sudah ada ya ketika kita config si hotspotnya. Hanya saja mungkin nanti ada sedikit custom untuk memaksimalkan konfigurasi pada hotspot. Karena defaultnya masih lost gitu aja. Oke, lanjut kelebihan RT/RWNet apa sih ya? Yang pertama, modal relatif kecil. Kalau untuk skala kecil ya. Terus bisa menjadi usaha sampingan, mudah dikembangkan. Lalu yang terpenting ini banyak kebutuhan dari masyarakat. Ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya membutuhkan maintenance jaringan, harus memahami dasar networking, sama kualitas tergantung perangkat dan konfigurasi. Oke, saya rasa cukup sampai sini aja untuk pengenalan Mikrotik dan RT/RWNet. Mungkin kita akan lanjut ke video materi berikutnya.